إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد. Jemaah sekalian, azani Allah wa iyyakum. Alhamdulillah, di malam hari ini kita masih diberikan umur, kesempatan, waktu, sehingga dengan semua fasilitas dan nikmat tersebut kita bisa menjalankan ibadah kita kepada Allah, dan itu pun adalah nikmat yang sangat besar yang Allah anugerahkan kepada kita. Karena beribadah kepada Allah adalah merupakan nikmat. Sedangkan bila ibadah itu diterima, maka itu nikmat berikutnya. Kita terus bersyukur kepada Allah agar Allah terus menambah nikmat ini. Baik, kita sudah sampai pada poin ke-19 dari pembahasan sholat. Kita masuk poin 20. Atau saya ulangi sedikit mengenai masuk masjid di saat waktu terlarang. Masuk masjid di saat waktu terlarang, boleh nggak kita sholat tahiyatul masjid? Boleh, dengan dasar keumuman hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza dakhala ahadukumul masjida fala yajlis hatta yusalli raka'atain." Apabila salah seorang di antara kamu masuk masjid, maka jangan dia duduk sehingga dia sholat 2 rakaat. Jangan dia duduk sampai dia sholat berapa rakaat? 2 rakaat. Waalaikumsalam. Jadi keumuman hadis ini yang menunjukkan bahwa boleh dia sholat tahiyatul masjid ketika dia masuk masjid kapan saja. Kemudian diantaranya lagi kita boleh terus sholat yaitu di hari Jumat, walaupun matahari sudah ada di tengah. Kan diantara waktu terlarang ada berapa? Waktu 3. Waktu terbit, awal terbit, di tengah hari, dan di saat mau terbenam. Nah, di tengah hari, biasa hari Jumat tuh, kita dibolehkan terus sholat mutlak. Sholat apa? Mutlak. Sampai imam berbicara baru berhenti. Ya, baru berhenti. Tapi kita masuk bab 20. Dilarang sholat sunnah sesudah terbitnya fajar dan sebelum sholat subuh. Ini jangan disalahfahami ya. Mungkin terjemahannya juga terlalu letterlock ini. Ya, terjemahannya terlalu apa? Letterlock. Coba di terjemahan antum sama nggak judulnya? Apa judul coba antum baca? Dilarang sholat sunnah sesudah terbitnya fajar dan sebelum sholat subuh. Iya, terjemahannya letterlock. Maksudnya sholat sunnah selain sholat qabliyah subuh. Entah tahiyatul masjid, sholat sunnah wudu,
atau sholat mutlak nggak boleh, kecuali sholat qabliyah subuh. Itu yang dimaksud. Ya. Coba lihat hadisnya, lebih jelas lagi lihat hadisnya. An Yasar Maula Ibni Umar qala ra'ani Ibnu Umar wa ana usalli ba'da tulu'il fajri faqala ya Yasar inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kharaja alaina wa nahnu nusalli hadhihi salata faqala liyuballigh shahidukum ghaibakum la tusallu ba'da al-fajri illa sajadatain. Dari Yasar, dia bekas budaknya Ibnu Umar. Dia berkata, Ibnu Umar pernah melihatku sholat, itu sholat sunnah, setelah terbitnya fajar. Lalu dia berkata, wahai Yasar, sesungguhnya Rasulullah SAW pernah keluar menemui kami ketika kami mengerjakan sholat ini. Lalu beliau bersabda, hendaklah orang yang hadir memberitahukan kepada yang tidak hadir di antara kalian, janganlah kalian sholat sunnah setelah terbit fajar kecuali 2 rakaat sunnah qabliyah fajar, qabliyah subuh. Faham di sini? Kan mungkin aja orang mau sholat tahajud karena terlambat misalnya, tidak boleh. Atau dia masuk masjid setelah adzan, dia tidak boleh sholat tahiyatul masjid, dia harus langsung sholat sunnah qabliyah subuh. Sampai sini tidak ada yang janggal, karena judulnya sedikit janggal, ya kan? Sama terjemahan itu juga sama. Maka untuk menghilangkan kejanggalannya itu adalah hadis di bawah, bahwa yang terlarang adalah selain sholat 2 rakaat qabliyah subuh. Disebutkan oleh Sa'id bin Musayyab Sa'id bin Musayyab pernah menegur seorang yang masuk Masjid Nabawi dalam keadaan dia pun melakukan sholat 2 rakaat. Berarti berapa? 4 sebelum sholat subuh. Ditegur oleh Sa'id bin Musayyab. Maka orang itu protes dengan mengatakan, karena ditegur dia protes, ayyu'adzibani Allahu bis-shalah ala sholati, apa Allah akan menyiksa aku gara-gara sholat ini? Jadi orang ini mengatakan ini kan baik gitu maksudnya. Apa iya Allah akan mengadab aku gara-gara sholat? Kata Sa'id bin Musayyab, la yu'adzibuka ala sholati walakin yu'adzibuka ala khilafika sunnah. Allah tidak akan menyiksa kamu gara-gara sholat, tapi Allah akan menyiksa kamu ketika sholat yang kau jalankan menyelisihi sunnah. Ya. Karena itu tidak boleh sholat lain kecuali sholat fajar. Ya, kecuali itu. Ya. Ada pun kasus misalnya antum dengar adzan, sholat qabliyah subuhnya antum lakukan di rumah, sampai di masjid masih ada waktu, apa yang dilakukan? Boleh ya kita sholat tahiyatul masjid? Boleh atau tidak? Boleh. Kalau begitu kasusnya, bahkan harus. Dilarang sholat sunnah bila iqamah
telah dikumandangkan. Bila iqamah dikumandangkan, tidak boleh sholat sunnah. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala idza uqimatis salatu fala salata illa al-maktubah. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila telah dikumandangkan iqamah, maka sudah tidak ada lagi solat kecuali solat yang wajib. Tidak ada lagi solat kecuali solat yang wajib. Ini mengenai larangan solat sunnah kalau sudah qomat. Ada seorang sahabat, dia lagi sholat sunnah subuh, qomat dikumandangkan, maka orang itu tetap melakukan sholat. Nabi pun menegur dengan menyinggungnya. Ya, apakah sholat sudah berlaku 4 rakaat? Maksud sholat subuh. Karena orang ini masih melanjutkan sholat sunnahnya, padahal sudah didirikan sholat wajib. Kalau boleh, haram hukumnya. Sampai sini ada bertanya nggak? Tolong. Kalau mendekati waktu sholat, ternyata kita sudah tinggal ayat terakhir untuk sholat wajibnya akan qomat, itu bagaimana? Kalau dilanjutkan? Lanjutkan. Kalau itu lanjutkan. Kalau kasus seperti itu ya, iya. Karena dia tidak mengganggu imam. Berarti ada batasannya di rakaat satu. Iya, masih 1 rakaat atau bacaannya masih panjang. Misalnya kita lagi ruku di rakaat kedua gitu, qomat, yang putuskan sholat. Iya. Yang lain? Tidak ada. Ini agak di luar ininya Pak, kalau kan kita ada hadis barang siapa sholat sunnah 4 rakaat sebelum zuhur, 4 rakaat sebelum zuhur, maka haram baginya neraka. Kita dianjurkan sholat zuhur, sholat sunnah 4 rakaat sebelum zuhur, 4 rakaat sudah zuhur. Nanti hadisnya ada. Terus kalau di hari Jumat seperti apa itu? Hari Jumat. Iya. Hari Jumat sholat mutlak. Hari Jumat sholat mutlak sebelum Jumat. Tidak ada qobliyah Jumat, tidak ada. Yang ada qobliyah subuh, qobliyah zuhur. Sebelum Jumat itu kita sholat mutlak. 2 rakaat, 2 rakaat, 2 rakaat, 2 rakaat, 2 rakaat. Berhentinya kapan? Ketika imam berbicara. Kapan imam bicara? Ketika dia jawab, sampaikan salam. Udah berhenti sholat. Ya. Jelas. Yang ada qobliyah dan ba'diyahnya yaitu sholat zuhur. Sedangkan Jumat ada qobliyah, ba'diyahnya saja. Ada ba'diyahnya. Cukup? Ada lagi? Berarti bukan tahiyat ya kalau pas Jumat masuk mutlak. Iya, sholat mutlak. Kalau masuk baru pertama kali masuk, ya tahiyat masjid. Ada. Jelas? Tempat-tempat yang dilarang sholat padanya. Ini poin 21. Poin ke-21. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu
anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala fuddiltu 'ala al-anbiya'i bi sittin u'titu jawami'al kalimi wa nusirtu bir-ru'bi wa uhillat liyal ghanaim wa ju'ilat li al-ardu tahuran wa masjida wa ursiltu ilal khalqi kafatan wa khutima biyan nabiyyun. Dari Abu Hurairah, semoga Allah meridai beliau, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Perhatikan ini keistimewaan beliau yang tidak dimiliki oleh nabi yang lain. Kata Nabi SAW, aku diberi keutamaan atau kelebihan atas seluruh nabi-nabi yang lain dengan 6 perkara. 6 perkara ini dipastikan tidak ada pada nabi-nabi yang lain. Yang pertama, aku diberikan jawami al-kalim, yaitu ucapan yang ringkas, padat akan makna. Aku diberikan jawami al-kalim, kalimatnya ringkas tapi maknanya padat. Contoh, kata Nabi SAW, da' ma yaribuka ila ma la yaribuk, tinggalkan apa yang meragukanmu kepada yang tidak meragukan. Kalimat ini berlaku untuk semua pembahasan agama, hampir berlaku semua. Masalah wudu masuk di dalamnya, masalah dagang iya, masalah nikah iya, masalah cerai iya. Nabi mengatakan, tinggalkan apa yang meragukanmu kepada yang tidak meragukan. Contoh nikah, kita masukkan kalimat. Seorang ragu apakah dia sudah ceraikan istrinya atau tidak, maka kembali ke hukum asal, yang yakin dia adalah istrinya, karena cerainya ragu, nikahnya yakin. Demikian juga kalau dia masih jomblo, tiba-tiba di rumahnya ada akhwat, lalu dia ragu, aku sudah nikah atau enggak ya? Kira-kira bisa nggak? Kembali ke hukum asal bahwa dia belum nikah. Jadi itu praktek hadis. Atau antum tadi waktu maghrib wudu sampai isya ragu apakah masih wudu atau enggak ya? Maka kembali ke hukum asal antum itu tetap wudu. Itu contoh kalimat ringkas tapi pembahasan agamanya meluas, padat akan makna. Contoh lagi, min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'nihi. Min husni Islam, di antara kesempurnaan Islam seorang, dia meninggalkan apa saja yang tidak bermanfaat. Itu terjemahan kita. Tapi dalam bahasa Arabnya Rasulullah menggunakan kalimat ma la ya'nihi. La ya'nihi, tidak bernilai apa-apa, ya, tidak bermakna. Kan yakni itu diambil dari situ makna diambil. Makna, apa makna? Berarti, tidak berarti. Rasul menggunakan kalimat yang begitu luas maknanya. Apa aja yang tidak berarti baginya ditinggalkan, berarti itu sempurna agamanya. Ya, yang tidak berarti baginya dia tinggalkan. Baik. Sekarang pertanyaan saya, seorang ustadz, ya, yang dia berdakwah tidak mau berdakwah kecuali harus tenar dulu misalnya, apa itu berarti bagi dia? Tidak berarti. Ya udah, tidak usah tunggu itu, dakwah aja terus. Jadi makna la ya'nihi di sini adalah laisa lahu inayatun fihi,
dia tidak punya perhatian pada perkara itu. Artinya dia tidak punya kepentingan. Apa penting dia di situ? Misal anak nih datang dari rumah bukan untuk kajian di sini, nongkrong aja di depan tuh. Apa berarti buat anak? Berarti. Kalau tidak berarti, artinya itu menunjukkan lemahnya keislaman kita. Kalau maka Rasulullah katakan, dia katakan tentang zaman fitnah, ya kalau ada fitnah banyak di luar, pulang ke rumah, nggak ada makna dan arti duduk di luar sana. Pulang ke rumah. Kalau di rumah bertengkar sama istri, ke masjid. Ada masalah di rumah, ke masjid. Jangan ke tempat-tempat yang lain. Ya kalau warung kopinya tidak bermaksiat tidak masalah. Tapi yang paling bagus ke masjid. Kenapa? Tidak berarti dia duduk di sana. Kalau duduk minum kopi begitu, tak tidur semalam suntuk. Ya udah, tunggu sesuatu yang bermakna dan berarti. Nah itu contoh jawami'ul kalim. Jadi di sini satu yang diutamakan untuk Nabi, dia diberikan kata yang ringkas tapi padat akan makna. Kedua, aku diberikan kemenangan berupa rasa takut pada diri musuh. Dan ini terjadi di waktu semua peperangan tentunya. Tapi yang paling menakjubkan itu di perang Tabuk. Sebulan sebelum Rasulullah sampai ke Tabuk, musuh udah takut. Jadi Rasulullah SAW ini di tahun 10 Hijriah berangkat dari Madinah ke Tabuk. Di Tabuk itu udah ada pasukan raksasa, negara adidaya zaman itu, yaitu Romawi. Romawi dengan kekuatan penuh dan harta benda mereka bawa untuk menghadang Nabi. Tapi dalam waktu sebulan itu hati mereka tuh gelisah, gemetar, takut kepada kedatangan Rasulullah SAW. Padahal kalau dilihat dari sisi materi dan kekuatan fisik serta kekuatan pasukan, ya Romawi menang. Kenapa? Kan Rasulullah SAW dari Madinah ke Tabuk jaraknya 800 kilo lebih. Tidak ada onta yang dipakai. Itu pun onta sebagian dimakan di jalan karena perjalanan sebulan. Tadinya satu onta untuk gantian 8 orang. Jadi satu onta nih, tujuhnya jalan, satu di atas. Jadi pasukan itu ya untuk satu onta 8 orang. Tapi 8 orang ini gantian. Nabi juga ikut gantian. Fisik mereka lemah gak sampai di Tabuk? Lemah. Makanya ketika mereka sampai di Tabuk, Nabi duduk beristirahat sama para sahabat. Tapi musuh sudah lari tunggang langgang. Maka waktu itu Rasulullah SAW berangkat dalam keadaan susah, pulang dalam keadaan kaya. Kan waktu itu hari perang Tabuk itu dikatakan hari-hari yang sulit. Paceklik, mati onta, mati kambing, mati kendaraan di saat itu. Maka Rasulullah berangkat dalam kondisi terpuruk secara ekonomi. Ya. Orang kalau kosong perutnya tidak bisa konsentrasi ya. Iya. Coba antum tidak dikasih makan sama istri dari pagi sampai sore. Istri antum ngomong, "Mas, tolong ini, Mas, tolong itu." Itu tidak konsentrasi itu. Maunya banting piring aja. Ya. Para sahabat juga begitu kalau dia mengikuti apa? Dirinya, tabiatnya. Tapi mereka mengikuti apa? Wahyu Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu musuh takut kepada mereka karena mereka ini takut kepada Allah. Bayangkan tuh, seharusnya sampai di Tabuk diobok-obok oleh orang kafir, mati para sahabat. Tapi masalahnya adalah keimanan yang kuat. Makanya Allah buat musuh itu takut saat itu. Nah itu poin kedua.
Poin ketiga yang dilebihkan untuk Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dihalalkan bagiku harta rampasan perang. Dulu harta rampasan perang tak boleh untuk para nabi. Kalau ada harta rampasan perang dikumpulkan kemudian dibakar, tidak halal untuk diambil. Tapi bagi umat Muhammad SAW dihalalkan. Masya Allah ya. Sampai budaknya kan dihalalkan. Kalau ada tawanan perang wanita misalnya, wanita yang ditawan, dia jadi budak. Misalnya anak panglimanya atau antum panglimanya, dapat banyak budak wanita dari orang kafir. Ya, tawanan buat perang wanita. Itu wanita-wanita itu boleh dijadikan apa, Bu? Budak. Nanti yang membagikannya panglima, buat antum satu, buat antum satu, buat antum satu. Tapi kalau tidak dibagikan oleh panglima tidak dapat. Gitu. Terus budak itu diapain aja, sampai disetubuhi pun tanpa nikah halal, karena dia bagian dari rampasan perang. Gitu. Tidak dinikahi pun halal. Itu budak, hasil daripada peperangan. Itu. Maka para sahabat dulu tuh punya budak. Rasulullah SAW menangkap salah seorang wanita dari kalangan Yahudi, tokoh Yahudi, dan itu jadi istrinya akhirnya, dan dia merdekakan. Boleh dimerdekakan, dibebaskan dia dari budak, dinikahi. Dinikahi. Bedanya apa kalau dia dimerdekakan? Kalau dimerdekakan dia berhak dapat warisan. Tapi kalau tidak dimerdekakan, uang dia itu jadi warisan buat tuannya. Atau dia bekerja dengan orang lain, maka hasil kerjanya itu tidak boleh dia gunakan sampai dia minta izin ke tuannya. Itu hasil rampasan perang. Apalagi cuma sekedar piring, emas, perak, uang, orangnya pun halal untuk dipakai. Dan disuruh, kalau dapat yang laki disuruh kerja tanpa digaji, karena dia budak, tapi tetap dikasih makan, tetap dikasih fasilitas. Itu hasil ghanimah, dan ghanimah itu halal. Kemudian yang keberapa? 4. Bumi dijadikan bagiku tempat sholat. Ya, bumi dijadikan bersih dan tempat sholat bagiku. Itu tempat sujud. Yang kelima, aku diutus kepada seluruh umat manusia sebagai penutup para nabi dan rasul. Yang keenam, sebagai penutup para nabi dan rasul. Pertama apa tadi? Diberikan jawabul kalim. Kedua, ditolong dengan dibuat takut musuhnya, dimenangkan dengan rasa takut ada pada diri musuh. Ketiga, ghanimah. Keempat, bumi jadikan bersuci dan tempat sujud atau sholat. Kelima, aku diutus kepada seluruh manusia. Kemudian yang terakhir, aku penutup para nabi. 6 perkara ini yang tidak ada pada nabi-nabi yang lain. Ini keistimewaan Rasulullah SAW. Di antaranya di sini, semua tempat bisa dijadikan tempat sujud. Ya, kecuali yang dilarang dalam hadis bawah ini. Di antaranya adalah kuburan dan apa? Toilet, kamar mandi. Dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, dia mengatakan Rasulullah SAW bersabda, al-ardu kulluha masjidun
illa al-maqbarah wal hammam. Bumi semuanya adalah tempat untuk sholat kecuali kuburan dan kamar mandi. Ya, kamar mandi. Ini pengecualian di sini bukan pembatasan, karena masih ada lagi tempat yang tidak boleh sholat dalamnya. Di antaranya adalah kandang onta. Kandang apa? Onta. Di antaranya lagi di tempat orang kafir biasa ibadah. Ya, seperti Borobudur, apalagi itu yang candi-candi Prambanan. Haram antum ke sana tuh. Tapi wisata Pak Ustaz, itu bukan wisata. Itu adalah perkara syubhat yang dilontar oleh setan, di mana kita diajak ke tempat-tempat yang di situ ada ritual kesyirikan dan kekufuran. Kan ada sebagian kita ini wisata kemana? Borobudur. Sudahlah berjenggot, istri bercadar, di videoin, diviralin sendiri. Aib itu, ya kan? Jangan kata ke Borobudur, kita bersafar nih, sengaja ke masjid apa yang di Bandung tuh yang viral? Al-Jabar. Al-Jabal apa Al-Jabar? Al-Jaban. Jabar. Masjid Al-Jabar. Oh iya, Jawa Barat. Kita ke sana sengaja untuk mengadakan wisata religi misalnya. Itu hukumnya haram, tidak boleh. Nabi mengatakan tidak boleh mengikat safar kecuali untuk 3 masjid: Masjidil Haram, Masjid Nabawi, Masjidil Aqsa. Artinya tidak boleh menyediakan safar religi, safar yang berkaitan dengan ibadah. Pergi ke Masjid Al-Jabar saja dengan niat untuk mendekatkan diri kepada Allah dengan safar, kan itu tidak boleh, apalagi ke Candi Borobudur. Itu termasuk tempat yang terlarang untuk sholat dalam. Kurang mengerti masalah, misalnya kita pengen lihat sana, jalan-jalan. Iya. Sama haram, dilarang untuk kesana. Kan tadi disebutkan min husni islamil mar'i tarkuhu malayani. Ya. Apa sebuah arti kehidupan akhirat kita di sana? Kecuali kita ke sana seperti Nabi Ibrahim pergi menumbangkan kesyirikan. Sekarang pergi menumbangkan kesyirikan apa selfie? Sama dengan Kubama sama. Itu tidak safar kita ke Kubamas. Kan tidak safar kita ke Kubamas. Iya. Yang terlarang tuh bukan ke masjidnya, kalau yang itu safarnya. Iya, sengaja bersafar untuk apa? Suatu ritual ibadah ke satu tempat yang dianggap sakral, sakral ya. Kecuali pulang kampung, Mampir kalau mampir. tidak masalah mampir. Misalnya anak ke Bandung nih, mau pergi isi kajian, karena ada kajian, mampir di Masjid Al-Jabar, boleh nggak? Boleh. Kalau saya tujuan ke sana, itu yang disebutkan dalam hadis Nabi tadi. Tidak ada safar ke tempat-tempat yang dianggap keramat, artinya memiliki keutamaan, kecuali di 3 masjid tadi. Kalau untuk punya kepentingan ke Bandung misalnya, ada urusan meeting kerja, mau sholat di Al-Jabar, boleh, tidak masalah. Kalau tidak mulu juga kita pengen ke sana, pengen wisata ke sana, jangan. Ya bisa saja jatuhnya pada larangan Nabi tadi. Kalau dosanya tidak terlalu dosa besar, artinya tidak begitu besar seperti yang lainnya. Tapi kan dia melanggar sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam.
Nabi melarang. Dan larangan itu bisa jatuh pada keharaman atau makruh. Bisa jatuh pada keharaman atau makruh. Apalagi ke Candi Borobudur, Candi Prambanan, apalagi? Iya, iya, nggak usah pergi. Nanti kalau adab turun kita kena juga. Kalau kita jadi petugas guide wisata, Sama aja. berarti kita mengundurkan diri resign gitu. Resign. Jangan resign, kan ada wisata lain yang halal. Apalah yang halal lainnya, misalnya ke pinggir laut. Permasalahannya kan kita ikatan kontrak kalau kita mau jalan ke sana. Iya, kalau ikatan kontrak jangan. Biasanya satu paket terus Satu paket. beberapa tempat. Jangan. Nanti bisa pergi ke kuburan para wali lagi nanti. Kan satu paket. Sekarang itu jadi bahan bisnis. Maka menyinggung itu kita diserang habis-habisan. Karena kita dianggap memutuskan perekonomian orang. Tapi masalah hukum Taib. Sampai di situ. Jadi tempat-tempat terlarang ibadah itu diantaranya kuburan, tempat dilarang beribadah. Nah kalau kita pergi ke masjid yang kita safar tadi, boleh nggak kita ibadah di dalam? Boleh. Cuma sengaja safarnya itu masalahnya untuk tempat tadi, karena mungkin dianggap ada keutamaan. Tapi ada yang lain? Kita lanjutkan dulu satu hadis lagi ya, sebelum berpindah ke bab adzan. Dari Al-Bara' bin Azib radhiyallahu anhu, dia mengatakan, Su'ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi mabarik, faqala la tusallu fi mabarik al-ibil fa innaha min asy-syaitan. Su'ila 'ani salati fi marabid al-ghanam, faqala sallu fiha fa innaha barakah. Rasulullah SAW pernah ditanya oleh seseorang tentang tempat onta menderung, tempat onta berdiam atau kayak kandang onta. Di sini lebih tempatnya tempat onta menderung. Ya, apa sih bahasa kita? Toko kalau bahasa. Tempat ikatnya. Iya, tempat ikat atau tempat dia tidur di situ. Bisa kandang lah secara umum. Tapi kan di Saudi itu bukan kandang seperti bayangan kita, ngumpul di satu tempat, dia tidur situ otaknya. Rasulullah mengatakan jangan kalian sholat di kandang onta. Maksud kandang onta ini jangan dibayangkan kandang satu tempat rumah aja, bukan hanya itu. Tapi ada tempat-tempat lain, tempat dia tidur di padang pasir itu, tempat dia menginap ontanya. Karena sungguhnya dia dari setan, ya. Dan sholat kemudian beliau ditanya tentang sholat di kandang kambing. Dia mengatakan sholatlah kalian di dalamnya, karena sungguhnya dia barokah, ya, barokah. Yaitu di tempat kambing itu tidur di situ. Misal di padang pasir mereka kumpulkan, kita sholat di samping ya kan, di situ dekat dengan kambing-kambing ya. Bermalam di situ kan bentuk itu begitu, nggak pulang-pulang kata. Nah sampai sini nanti insya Allah kita akan pindah ke bab adzan. Ada bertanya nggak mengenai ini? Masih mengenai tentang sholat di tempatnya. Sholat mutlak itu bisa dilakukan kapan aja? Kapan saja. Boleh. Boleh. Antum mau dari pagi sampai zuhur, dari zuhur sampai asar, dari asar sampai maghrib. Dari asar sampai maghrib, dari maghrib sampai isya, boleh. Tapi kalau untuk selain sholat Jumat, dia dihentikan pada waktu terlarang. Ada, fadhal. Seandainya kita lagi berat sendiri di masyarakat sendiri, tiba-tiba
jaharkan. Tiba-tiba datang satu orang makmum dia sama kita, itu kita gimana? Apa kita itu tetap di sirkan atau Contoh sholat maghrib, isya dan subuh kan, iya, dijahar, rubah langsung jangan baca. di luar langsung. Iya. Bukannya kalau sendiri tetap ada di sana. Kalau sendiri sholat jahar, apakah dijaharkan juga? Iya. Kan disunahkan jahar itu bagi sholat jahar. Misalnya tuh sendiri nih sholat maghrib, baca jahar, gimana hukumnya? Boleh, tidak masalah. Membaca jahar di waktu sholat sendiri. Jelas? Yang ini penggabungan masalah ibadah sunnah, karena ada penggabungan ibadah sunnah itu masalah puasa yang mungkin dengan puasa Senin Kamis itu bisa digabungkan. Nah, kalau untuk sholat bagaimana Ustaz? Apakah ada penggabungan sholat wudhu? Itu khilaf para ulama. Iya, tentang masalah itu khilaf. Kecuali yang ada dalilnya yang boleh menggabungkan. Kalau tidak ada dalilnya, maka tetap niat satu-satu tanpa mengurangi pahala yang biasa dilakukan. Contoh misalnya, Kalau masuk masjid biasa. tar dulu yang itu puasa ayyamul bid. Antum biasa puasa Senin Kamis, ya kan? Ternyata ayyamul bidnya di hari Senin, Selasa, Rabu. Nah hari Seninnya antum niatnya puasa ayyamul bid atau puasa Senin? Ayyamul bid, karena antum kepengen puasa 3 hari berturut-turut itu, maka pahala puasa sunnah Senin Kamisnya dah hilang. Dah hilang. Jelas? Untuk sholat nggak bisa gitu ya? Salat itu wallahu alam. Anda tidak tahu apakah boleh atau tidak menggabungkan tahiyatul masjid dengan tahiyatul wudu dalam satu waktu Dengan qobliyah. dengan qobliyah. Kalau itu lebih baik qobliyah aja. Apa? Hah? Simbor. Oh ada petugas. Oh. Jadi itu mengenai sholat sunnah. Kalau sholat sunnah masuk masjid, antum langsung sholat rawatib. Karena hadisnya adalah jangan salah seorang di antara kamu duduk sampai dia sholat 2 rakaat. Rakaat apa aja? Walaupun misalkan kayak hari Jumat kan antara jam 5 sampai jam itu kan doa dimakbulkan. Nah begitu kita masuk kita sholat sunnah tahiyat masjid nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Ada lagi? Kalau hukum main game itu kan Main game hukumnya melalaikan. apa haram termasuk Tergantung game apa yang dimainkan. biasanya ada perang-perangan gitu. Kalau gamenya catur haram. Sholat juga haram. Slot kan judi, udah jadi pasti. Sekarang yang tidak berjudi, main game boneka-boneka yang ada mistiknya, yang ada miskin, ada tenaga-tenaganya itu. Tenaga ada ambil apa gitu, itu haram hukum. Dan hukum asalnya dia melalaikan. Anggaplah yang mubah misalnya, main apa yang mubah itu? Yang nyusun-nyusun bata itu mubahan main. Kalau memainkan game itu untuk mengalihkan pikiran kita yang kotor, misalnya kita dipengaruhi iblis untuk melihat yang tidak-tidak, ternyata kita lagi futur, ya udah main game aja untuk mengalihkan dari yang haram. Catur gitu. Catur bikin nomor Catur dah boleh. Catur kan mau di game mau tak di game kan tetap sama aja hukum. Pokoknya yang bersifat dipakai oleh orang untuk berbuat yang haram tetapi itu aglabiah, maka itu diharamkan dimainkan. Kartu misalnya,
Walaupun kita main kartu tidak judi, tapi kan biasa orang pakai kartu itu untuk judi. Nah di saat itu tidak boleh dimainkan. Ya. Kalau kayak lomba mancing itu Ustaz, Lomba mancing kan kita bayar. itu judi. Judi. Lomba mancing tidak bayar pun, tidak bayar nih, dapat hadiah piala apa gitu, tetap tidak boleh ngambil hadiah. Kenapa? Karena itu akan mengalihkan manusia kepada hal yang tidak berguna dari yang lebih berguna. Termasuk mengambil hadiah sepak bola itu tidak boleh. Kenapa? Karena kalau sepak bola itu diberikan hadiah yang besar seperti yang terjadi sekarang ini, itu akan mengalihkan cita-cita anak-anak yang tadinya mau jadi ulama akhirnya mau jadi pemain bola. Ya kan? Kalau yang mancingnya bukan lomba ikan yang itu kan, kita mancing ini mancing biasa kok. Kan dibeli ikannya sama tukang kolam ini lepas kita pancing lagi. Itu namanya dak mayaribu ka ila ma la yaribu. Enggak ada gunanya itu. Langsung aja beli di pasar. Iya. Istri kalau beli di pasar kan pulang cepat, istri senang kan gitu kan. Sambil minum kopi. Ya. Pengen ngerasain tarikan ikan. Kalau mau ke laut, mancing ke laut, Halal boleh. hobi. Kalau mau ke laut, sambil sekalian melempar sabakah, melempar jaring. Kalau udah hobi ya hobi. Ikan bulan nah dilepas beli pancing lah. Pancing lagi. Itu harus hobi-hobi itu harus di manage. Kalau tidak ada gunanya tidak. Sama dengan kami yang hobi motor nih. Kalau tidak berguna ngapain pergi touring terus? Ya sekali-kali lah touringnya. Terus itu perbuatan yang melalaikan. Lebih baik kita duduk baca buku di rumah. Gitu. Ini touring terus pekerjaannya. Kapan isi gajiannya? Hah? Kalau soal minyak di zaman sekarang itu apa masih ada apa? Kalau masih ada perang masih ada. Berarti dibalas pun itu. Itu perangnya jihad berlaku. Kalau mujahid Palestina menangkap wanita bukan Israel, Yahudi. Israel kan namanya Yakub. Ya. Yahudi. Maka dia jadi budak. Jadi budak dan halal untuk para mujahidin untuk dia ditidurin, tapi itu setelah diberi oleh panglima. Pemerintah tentunya. Sekarang Hamas pemerintah apa oposisi? Oposisi. Tapi kalau diizinkan oleh pemerintah secara tidak langsung, maka dia jadi mujahid. Mujahid di tempat dia. Ya, kalau Hamas itu betul-betul di atas akidah yang benar. Atau dia tidak sebagai Syiah misalnya, tidak bersandiwara misalnya. Jadi Hamas itu bukan yang berjihad loh misalnya. Karena dia kan di bawah pemerintah. Kalau diizinkan oleh pemerintah berarti dia dapat perwakilan dari pemerintah. Dia kan dulu pemerintah, kemudian kalah pemilu jadi oposisi. Tapi oposisi yang kuat. Gitu. Ya bolehlah. Cukup? Cukup ya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.